pun rada gerimis, jadi hawanya saya panas ya. Dan semoga ini gerimis ini menjadi pertanda semoga mulai besok sudah turun hujan. Amin. Berapa hari ini panasnya dan umum di tak jadi nek dibandingkan dengan Mesir Pak. Itu pun saat ini bulan November itu sudah perpindahan dari musim panas menuju musim Mesir. Nah, di Mesirnya panas, luwih panas lagi Pak. Pun nanti kalau campur sawo, umum. Kipas angin ini panas, bukan kipas angin nanti soalnya panas. Ajeng pasang AC, mungkin betul kuat dari listrik. Akhirnya pun pasrah, pokoknya. Kemudian beligung, pokoknya kan cara lebih ngomong itu sekejo. Ini pun musim dingin ya sama. Ini pun musim dingin itu kalau nanti 2 derajat, 2 derajat itu ini kulkas kan nanti di bawah 0, mungkin di salju dan tinggi asap, anyep banget. Ini anjing yomi dengan lebih kulkas, nah hijau-hijau kok kalah gitu. Nah itu rasanya kalau itu. Kalau nggak guna sih Pak, kemudian kan ya pelajaran dikit. Lepas itu nek wong lanang kan mimpi loh. Musim dingin lagi agem-ageme mimpi Pak. Wah sejuk sudah ada subuh nih. Masya Allah. Saat itu pas dia selama saya kok nggak ada air panasnya lagi mati. Wah ini bocor. Ini ya bersulit yang buatan mandi junub. Kalau nggak mandi besar kan kita nggak bisa sholat. Nah, mau tidak mau Bismillah. Ini nyopilin oh ini nyiapin mental pure. Lihat pun kita banyak ini nggak pun betul Pak. Ini mengawali kena air itu yang beratnya sudah kena air segitu pun badan akhirnya menyesuaikan dengan dinginnya itu sehingga akhirnya dingin itu menjadi biasa. Bapak dan Ibu rahimahullah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dan alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi kembali ke Masjid Al-Falah ini dan kita akan sama-sama belajar fikih, ilmu yang oleh para ulama menjadi ilmu yang sangat penting karena dalam kehidupan kita itu tidak pernah lepas dari fikih. Apapun aktivitas kita mesti akan kembali ke fikih. Karena itu terkait dengan hukum agama, terkait bagaimana Allah ridho tidak dengan sesuai tidak apa yang kita lakukan itu dengan apa yang diajarkan atau dituntut pada Rasulullah SAW. Karena ini menjadi kunci diterimanya ibadah kita. Ibadah kita akan diterima Allah bila satu ikhlas, yang kedua sesuai dengan apa yang dituntutkan Rasulullah SAW. Nah, materi kita adalah materi tentang fikih. Saya tanya balik pada Gus Nur, Gus, materinya tentang apa? Fikih tentang tohara. Oh, berarti melanjutkan yang dulu pernah diisi di sini juga tentang tohara. Dulu saya awali kajian tentang air. Ya, kalau masih ingat. Dari pandemi Pak, bocah. Kalau materi itu saya ingin kalau tengah para kalau tulis pernah mengisi tentang tinggi air dan yang berkaitan dengan air. Hari ini kita akan belajar bersama tentang toharah. Setelah kita belajar tentang air yang sebagai alat utama untuk toharah, kita akan belajar tentang materi atau ibadah yang itu bukan sesuatu yang baru, tapi apa yang akan kita pelajari nanti itu dalam rangka satu, memastikan bahwa apa yang sudah kita lakukan itu ada dasarnya, ada tuntunannya dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah kita mencoba untuk mengoreksi sudah benar belum yang kita lakukan. Kalau
itu belum sesuai dengan benar, maka nanti kalau apa yang saya sampaikan itu sesuatu yang membenarkan, yaitu saya kembalikan kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk menerima atau tidak itu menjadi hak Bapak dan Ibu sekalian. Karena saya tidak boleh memaksa dan tidak bisa memaksa bahwa ini yang paling benar. Tapi bagi saya ini yang paling benar. Tapi saya tidak akan menutup mata kalau ada orang yang mungkin berpendapat. Karena fikih itu sangat luas. Dalam Muhammadiyah ada istilah tanawwu' fil ibadah, yaitu ragam bentuk dalam ibadah. Makanya takbir itu kan macam-macam. Ada yang takbir memahami ayat hadis sejajar dengan bahu begini. Ada yang memahami sejajar dengan telinga begini. Ada yang memahami karena hadisnya sejajar bahu dengan telinga ini. Dan ini yang dipilih oleh Muhammadiyah. Kenapa ini dipilih? Karena semua dapat, sejajar bahu dapat, di bawah telinga juga, sejajar dengan telinga juga dapat. Kalau ada orang yang begini, ya tidak salah, karena hadisnya sejajar dengan, maka itu bagian dari tanawwu' fil ibadah. Baik, Bapak dan Ibu rahimahullah, kita malam ini akan fokus kajian fikih to'aruf kita tentang materi berwudu. Saya yakin wudu sudah tak terhitung berapa kali kita berwudu. Apalagi ini wonten sing paling sepuh, berarti kalau pun kalah jumlah wudu ini. Gitu Pak. Si paling sepuh itu kita. Bapak Yusuf itu Pak. Masya Allah, kita 70. Ibu kayaknya ada yang lebih dari 70 gitu. Berarti itu sudah wudu sejak umur 5 tahun. 5 tahun sehari 5 kali. Ini paling kata gitu. Nah, maka apa yang kita pelajari nanti, kita mencoba apa yang kita pelajari, apa yang kita amalkan itu sesuai atau tidak dengan apa yang diajarkan dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Baik, kita mulai. Saya awali dulu dengan apa itu, kenapa pentingnya kita memahami tohar. Ahamiyat tohar, pentingnya tohar. Yang pertama, mengapa tohar itu penting? Karena yang pertama, at-tohuru syatrul iman. Bersuci itu sebagian atau separuhnya dari iman. Rasulullah SAW sampai menjelaskan dalam sabdanya at-tahuru syatrul iman. Bersuci itu sebagian dari iman. Walhamdulillah tamla'ul mizan, dan zikir alhamdulillah tamla'ul mizan akan memberatkan timbangan kebaikan. Berarti bersyukur. Semakin banyak kita bersyukur, maka itu akan menambah berat timbangan kebaikan. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani bainas samawati wal ardh. Dan zikir subhanallah dan wa subhanallah walhamdulillah itu akan memenuhi langit dan bumi. Itu menjadi keutamaan zikir subhanallah walhamdulillah. Wassalatu nurun, dan sholat adalah cahaya. Wassadaqatu burhan, dan sedekah itu bukti dari sholat kita, atau bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassabru dia, dan puasa dan sabar itu adalah cahaya yang akan menerangi setiap jalan yang kita lalui. Wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika, dan Quran itu akan menjadi hujjatun laka, akan menjadi penolongmu, atau 'alaika, atau hanya, atau sebaliknya malah akan membuat kita sesat. Artinya apa? Quran di rumah tapi tidak dibaca, itu malah tidak bisa menjadi penolong kita, malah bisa menjadi kita mendapat murka dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Suci atau bersuci adalah syatrul iman, setengah dari iman. Kalau iman tanpa bersuci, maka iman kita menjadi tidak lengkap. Yang kedua,
Kenapa penting bersuci itu? Karena yang kedua, la tuqbalu sholatun bi ghairi tahurin. Tidak akan diterima sholat seseorang tanpa bersuci. Rasulullah SAW mengatakan, la tuqbalu sholatun bi ghairi tahurin. La tasihhu, artinya kalau tidak diterima berarti tidak sah sholat seseorang kalau orang itu tidak bersuci, baik suci dari hadas maupun dari najis. Maka ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang kita harus berusaha menjadi hamba yang benar-benar bersih luar dalam. Pakaian bersih, tempat sholat kita bersih, dan badan kita juga bersih. Karena kita bukan menghadap presiden, bukan menghadap lurah, bukan menghadap siapapun, tapi kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka harus benar-benar dalam keadaan suci, baik badan, tempat maupun pakaian. Yang ketiga, pentingnya taharah. Kenapa? At-taharatu miftahus shalah. Taharah bersuci itu kuncinya sholat. Rasulullah SAW mengatakan miftahus sholati at-tahur. Kuncinya sholat adalah suci. Wa tahrimuha at-takbir, dan pembukanya adalah takbiratul ihram. Wa tahliluha as-salam, dan penutupnya adalah salam. Tapi takbir dan salam tadi tidak akan diterima bila tidak diawali dengan kuncinya, yaitu apa? At-tahur, suci. Nah, mengapa kita akan belajar tentang berwudu? Karena wudu bagian dari taharah yang akan mensucikan kita dan membuat kita siap untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan langsung saja, karena terbatasan waktu, langsung saya akan menuju. Karena ini sudah pernah saya sampaikan waktu pertemuan dulu Pak, sebelum pandemi. Ini materi sebelum pandemi. Saya melanjutkan. Berwudu. Baik, saya mulai. Mengapa kita diperintahkan berwudu? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Al-Qur'an dengan jelas berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dalam surat Al-Maidah ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian akan menegakkan sholat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian, wa aydiyakum, dan tangan kalian, ilal marafiq, sampai siku, wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah kepala kalian, wa arjulakum, dan kaki kalian, ilal ka'bayn, sampai mata. Ini menjadi dasar yang langsung Allah sampaikan kepada kita semua. Bila kita ingin sholat, syarat utamanya adalah berwudu. Kalau kita melihat ayat ini, berwudu itu hanya membasuh wajah, tangan, mengusap kepala, dan mencuci kaki. Tapi Rasulullah SAW ingin agar ketika hambanya berwudu itu bisa berwudu dengan maksimal. Maka Rasulullah menuntunkan bagaimana cara berwudu yang maksimal, yang diridhoi dan disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti akan satu-satu kita akan pelajari. Ini dasar perintah berwudu dari Quran. Kalau dari hadis, Rasulullah SAW mengatakan, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Allah tidak akan menerima sholat salah seorang dari kalian idza ahdatsa, ketika dia berhadas batal, hatta yatawadda, sampai dia mau berwudu. Jadi selama orang itu masih punya wudu, maka dia sah sholat. Tapi ketika kemudian dia berhadas, hadas itu apa? Nanti bisa dilihat di sini. Hadas itu ada hadas besar dan hadas kecil. Kalau hadas kecil itu BAK, BAB, dan bukan BAB, buang
Amin. Bila salah satu itu terjadi atau tiga-tiganya terjadi, maka kita di situ sedang hadas kecil. Dan ketika kita sedang berhadas kecil, kalau kita akan sholat, maka kita diwajibkan berwudu. Tidak boleh tidak berwudu kalau kita berhadas. Salah satu atau dua atau tiga-tiganya terjadi, maka kita wajib berwudu. Namanya hadas kecil. Yang kedua hadas besar. Hadas besar apa? Berhubungan, kemudian keluar mani, baik laki-laki atau perempuan. Kalau perempuan ada satu lagi namanya haid atau nifas. Nah, kalau itu terjadi, maka kita sedang mengalami namanya hadas besar. Nah, kalau kita mengalami hadas besar, maka kita wajib mandi. Tidak boleh ketika kita malam mimpi terus bangun itu cuma ganti celana dalam terus wudu, sholat kita menjadi tidak sah karena kita sedang hadas besar, baik laki-laki maupun perempuan. Mandi nanti juga kita akan pelajari bagaimana cara mandi sesuai dengan apa yang dituntunkan Rasulullah SAW. Lanjut tadi dasar perintah berwudu. Sholat Allah tidak akan menerima sholat kalian ketika dia berhadas sampai dia mau berwudu, hadas besar maupun hadas. Jadi ketika hadas besar pun di dalam ketika kita mandi janabah, mandi besar, ada wudu yang kita lakukan. Jadi wudu tetap bagian dari kita mensucikan diri dari hadas besar. Lanjut. Apa keutamaan berwudu? Kenapa ini saya sampaikan? Agar kita yang sudah puluhan kali berwudu ini jangan hanya menganggap wudu ini sebagai formalitas belaka. Jangan sampai kita tidak menikmati apalagi menghayati wudu yang kita lakukan. Karena wudu itu nanti akan berpengaruh kepada apa? Kekhusyuan sholat kita. Kalau wudu kita benar, wudu kita sungguh-sungguh, maka nanti akan berpengaruh kepada apa? Sholat kita pun akan khusyuk dan sungguh-sungguh. Kalau wudu hanya sekedar basah, apalagi rutinitas, karena saking aktualnya, wudu kan cuma umur, hidung, muka, tangan, usap kepala, telinga, kaki selesai. Gitu. Kalau itu hanya sebagai rutinitas maka itu tidak akan yu'athiru, tidak akan memberikan pengaruh apapun pada jiwa kita. Maka Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis termasuk keutamaan berwudu, idza tawadda'a al-'abdul muslim, ketika seorang hamba yang muslim itu berwudu, awil mukmin atau yang beriman, orang yang beriman itu berwudu, maka fa ghasala wajhahu, maka ketika dia membasuh wajahnya, kharaja min wajhihi kullu khati'atin nadhara ilayha bi'ainihi min fa'ilna, maka akan luluh setiap kesalahan yang dilakukan matanya ketika dia melihat sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, dan luluh runtuh bersama tetesan air. Maka ketika berwudu, kita benar-benar ketika kita berwudu dan cuci tangan, kita benar-benar mengawali ketika mencuci tangan, kita memang sedang mencuci kesalahan yang pernah kita lakukan. Tangan berkumur juga sama, kita sedang membersihkan mulut ini yang mungkin punya kebiasaan yang tidak baik. Sekarang kan cangkong ini punya wes, kalau sudah bermain kalau kancani, wah, gele-gele kok bisa keluar dari mulutnya, ngabrok kancani, kalau jawab kancani nggak bisa mempraktek. Iya, wah. Dan itu saya pun pernah mengalami umur mereka. Sehingga kalimat apa lagi? Ini lah, mulai video pengajian kok sini bisa misum kita. Itu masya Allah.
berakhlak itu adalah refleks, spontanitas. Kita sadar ngecek teman kita, ngecek tonggo kita, ngecek tetangga kita. Ini kok gampang dengan geblek cimburi. Itu kan jauh balik sing muni nopo. Kok iku akhlakna. Nggih, Pak. Cobi mawon nggih. Kamu sak iki. Kowe tak konangan. Paling gampang untuk ngecek akhlak seseorang. Spontanitas. Kalau orang itu memang terbiasa mengatakan yang baik, ketika digeblek itu stop sopo ya. Geblek ternyata itu Pak. Nah, itu mesti itu kebiasaan yang terulang. Kenapa saya berani mengatakan itu? Karena saya ngajar SMA. Anak SMA itu Masya Allah. Terus entah dari mana mereka belajar itu sehingga muncul kalimat-kalimat luar biasa. Jika ngomongnya itu ya ngomong tapi ada tambahan-tambahan itu tadi. Pokoknya wah Masya Allah. Sekarang saya kalau ngajar di kelas pertama yang saya sampaikan ada di online kalau kamu marah dan orang ingin lapor orang tuamu, nanti saya hadapi orang tuamu dan saya akan teriak di depan orang tuamu seperti kamu teriak di depan saya. Biar rasanya. Sama tadi Pak, mesti itu saya praktekkan dalam berat ya ada pengaruhnya. Mereka tidak berani mengucapkan itu di depan saya, di belakang saya. Tapi paling tidak kita mencoba untuk mengurangi. Nah, mulut kita itu kan ada itu dengan berkumur kita seolah sedang membersihkan dosa yang pernah dilakukan mulut kita. Faida wasala yadaihi kharaja min yadaihi kula fatihatin kana badosyadha yadahu ma'ana. Tangan ketika kita basuh juga kita sedang membasuh kesalahan yang pernah dilakukan oleh tangan kita. Nah, memukul, kirim WA, gitu Pak. Kan yang mau nyakiti orang atau menzolim orang kan nggak mesti dengan fisik. Tulisan itu bisa gak emosi itu Pak. Terjadi belut, tawuran, itu mungkin kejadian sepele, dibengoi, tapi yang WA, mau wes, dan kalau sudah keluar di WA, viral, mesti bumbunya lebih bumbu padang. Saking enaknya, wah, dulu kan di Mundilan kan, tawuran antara kode-kode GBK sama kita GBK jadi gara-gara makin panas dibumbui dengan kesalahan yang dilakukan tangan ini kita luluhkan dengan Faidah wasaran jelahi kharaja kula fatihatin masyadha jelauma. Juga kaki kita berjalan ke tempat yang memang itu kalau kita datang atau melakukan sesuatu yang memang menyakiti orang lain dan sebagainya, maka dengan berwudu tadi maka yakhrujan naqiyan minadz dzunub. Maka ketika keluar atau selesai berwudu, naqiyan orang itu menjadi bersih, suci minadz dzunub dari segala. Asal wudunya apa? Benar dan sungguh. Maka ketika sungguh-sungguh, sholat kita pun akan sungguh-sungguh. Kalau sholat kita belum khusyuk, maka kita beramal. Pertama kita perhatikan bagaimana wudu kita. Kalau wudu kita sungguh-sungguh, insya Allah kita masuk masjid, kita akan sungguh-sungguh dan kita akan khusyuk dalam sholat. Baik, kita akan masuk kepada tata cara berwudu. Bila yang pertama, ketika kita akan berwudu, di semua ibadah apapun itu niat ikhlas karena Allah itu menjadi syarat yang pertama. Dan wudu pun juga sama.
Ketika kita mendengar adzan atau kita ingin sholat sunnah, ketika kita akan berwudu, yang pertama niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang ada. Speaker ada? Speaker enggak ada. Kalau enggak usah kalau ada gambar masuk sana. Oh gitu. Niat karena Allah sambil mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pakai mic-nya itu. Ya itu aja ya Pak. Lihat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijadikan dasar semua amal ibadah. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu itu tergantung niatnya. Apa yang menjadi niat dalam hatinya itu yang dicatat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang mengetahui niat itu adalah kita dan Allah. Dan Nabi Muhammad SAW belum pernah atau tidak pernah dalam hadisnya mengajarkan niat wudu khusus. Tidak ada. Kan niat wudu mudah, datang ke tempat air, Bismillah, cukup. Tidak perlu pakai nawaitu dan sebagainya. Karena Nabi tidak pernah mengajarkan atau ada hadis yang menyebutkan bahwa Nabi berniat secara khusus atau ada lafaz khusus untuk berniat. Ada kan saya juga nggak apa, tapi saya pernah bilang nawaitu dulu dan al-hadathi gitu kan. Saya nggak hafal Pak. Nanti kerungu. Karena ketika itu saya sampaikan ke orang Arab itu nggak heran. Kok bisa kamu buat kalimat yang bagus seperti itu? Kok orang Arab orang nganggur, kok malah nganggur. Maka ketika niat itu cukup dengan bismillah. Maka Nabi dalam hadis yang mengatakan la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Tidak ada wudu, tidak dianggap berwudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah ketika mengawali wudu. Lam yadhkur ismallah. Bismillah. Jadi gambar niat wudu adalah bismillah. Lanjut, yang kedua setelah berniat terus baca bismillah, yang kedua adalah apa? Membasuh kedua telapak tangan. Membersihkan tangan. Tidak hanya biasanya ngeten kita. Rasulullah SAW mengajar apa? Sela-sela jari itu dimasuk. Rasulullah mengatakan faghasala kaffayhi thalatha marrat. Nabi mencuci kedua tangannya thalatha marrat. Jadi ketika mencuci itu tidak cukup hanya jilat. Nanti kita tapi apa? Ada sela-sela yang harus karena ini kalau nggak di ini nggak kena sela-sela. Karena biar lengkap semua tangan itu kena cuci sela-sela. Bahwa salah yadai salah sama roti 3 kali. Satu yang kanan dulu 1, 2, 3. Terus yang kiri 1, 2, 3. Bisa dibagi ya. Bismillah, air wudu, bismillah, terus misalkan 1, 2, 3. Sambil kita merasapi dan menghayati bahwa kita sedang mencuci. Seperti waktu kita pandemi bangun pun salaman mulai cuci kan. Gitu Pak. Wah, pokoknya sabun gitu mencegah tambah hand sanitizer, botol tambah, cuci lagi. Kita ketika pandemi begitu luar biasa, apalagi kita mau berwudu dan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi logikanya seperti itu. Ketika pandemi kita bisa kita
waktu pandemi pelajaran penting buat kita, dan saya yakin ketika pandemi kemarin kita menjadi orang yang sangat-sangat bersih tenang, semua dijaga, jangan sampai badan kita tersentuh sesuatu yang bisa membuat kita tidak sakit. Nah, setelah cuci tangan, lanjut apa? Berkumur-kumur 3 kali. Nah, berkumur-kumur bukan. Nah, terkait ini ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan 2 tangan, ada yang mengatakan 1 tangan. Mana yang benar? Terus daya tak? Sing salah nih ngagem tangan. Ngagem hidung aja. Karena apa? Rasulullah SAW berkumur, ambil airnya pakai tangan. Tangannya dewi bapak ibu. Tangannya itu gitu. Tangan setelah di tangan, mau 1 tangan seperti ini bisa. Kalau mau 2 tangan, jadi kami kumur, dan berkumurnya kecuali di puasa. Kalau puasa jangan mantap-mantap. Tapi kalau di luar puasa memang masuk benar air dan berkumur. Bukan hanya sementing teles lambe dan gigi, tapi benar-benar semua rongga ini kena air dan dibuang, ampun ditelan. Karena Nabi nggak pernah menelan air kumur-kumur, dibuang. Gitu. Karena urutannya nanti setelah berkumur apa? Istinsyak, menghirup air ke hidung, kemudian mengeluarkan. Nah, ini ada juga pendapat. Ketika berkumur, kalau ini masih ada air, dimasukkan bisa. Atau kumur dulu 3 kali, baru menghirup air tadi. Karena hadisnya harus ada soal jelas. Famad mato wastan syaqo wastan thalathan bitalatin ghurfatin. Berkumur, kemudian istinsyak, kemudian istinsar, keluarkan air hidung 3 kali dengan 3 juga. Sudah main pakai tangan bukan gitu, malah sih, malah warak mungkin muncul ya. Tapi Mesir itu jangan capek tuh. Di Mesir itu luar biasanya saya. Semua tempat dimanapun dia berada, asalkan itu air yang dari pusat layak minum. Jadi kalau lagi jalan haus ke warung, saya minta air, diambilkan Pak, tapi dari air keran. Tapi air apa? Itu air yang layak minum. Makanya kalau orang wudu itu sebelum wudu dulu baru wudu. Karena air wudu ini juga air yang layak minum. Di Mesir Pak. Dan itu ya, di Mesir itu walaupun pada masih tidak ada satu tempat pun yang rumah itu nggak punya air. Makanya Mesir itu heran. Kalian itu negaranya Masya Allah, hutan banyak, gunung banyak, air sungai wah berlimpah. Oh ya masih ada yang nggak ada air. Saya nggak bisa jawab, pun jawabin sih. Saya salah sih, nggak ada yang salah. Tapi mungkin karena kondisi beda, kondisi tempat berbeda, maka itu saya tidak akan jelaskan. Ya itulah yang terjadi di masyarakat. Oh di Mesir itu Masya Allah, semua tempat dapat air minum dan bisa diminum. Makanya orang mandi itu sambil biasanya baru mandi Pak. Karena air keran itu bisa untuk minum. Yang terkait dengan ini berkumur tadi, berkumur, kemudian setelah itu baru masukkan air ke hidung dan menghirup. Itu memang benar-benar menghirup Pak. Yang pertama rasa sakit, kalau sudah terbiasa, insya Allah ini dia wajar mau ngambil mama tadi yang mesti sakitnya itu
asal masuk ke dalam terus dikeluarkan, itu akan membuat kita juga lebih sehat. Karena apa yang ada dalam hidung kita kan ada rambut, kita harus bersih, dan cara membersihkannya adalah dengan istinsyaq dan istinfar, menghirup air hidung dan mengeluarkan 3 kali. Boleh nggak 4 kali? Boleh, minimal 3 kali. Setelah berkumur, menghirup air hidung dan mengeluarkannya, lanjut yang kelima adalah apa? Membasuh wajah, muka. Ketiga, perhatikan mana yang harus diusap. Nah, diusap dari wajah. Jadi dari ujung apa namanya? Nah, kalau orang berwudu, peci harus dilepas. Ampun pecinan. Mungkin yang wudu mesti nggak maksimal. Dan berwudu baik ibu-ibu ataupun bapak atau mas-mas itu sampai ujung yang kena rambut. Jadi maksimal. Mata. Nah, nanti ada beberapa yang diperhatikan. Bapak yang punya jenggot, jenggotnya juga termasuk ditumbuh, dibasahin Pak. Bahkan Nabi kadang mengambil air khusus untuk kemudian membasahi jenggotnya. Dalilnya apa? Di dalilnya. Tsumma ghasala wajhahu thalathan marratin. Kemudian membasuh wajahnya 3 kali. Nah, ini catatan yang harus diketahui. Jika memiliki jenggot lebat, yang lebat Pak ya. Ada jenggot yang 1, 2 kan. Oh, seperti saged dihitung nih kok. Boten wajib Pak. Tapi kok lebat. Kan jenggot lebat dengan jenggot yang cuman hidup segan mati tak mau yang berapa itu ya harus. Tapi kalau lebat, jika ada bagian yang tidak terbasuh tanpa menyela-nyela jenggot, maka hukum menyela-nyela jenggot itu menjadi wajib. Yang berjenggot, tapi hanya bapak yang berjenggot, gitu Pak. Jenggot sudah putih lagi. Nah, aku sudah ada. Tadi dipanjangkan tuh. Ya, nah, ini keren. Jadi bulan Bali kan jenggot jadi nanti nggak bersumur dan memang jenggot itu anugerah. Ini Gusti Allah. Ya, memang nggak keluar kok ajeng tiga ilmu boleh ya. Buatan berdalam. Lalu kayak minyak kotor orang. Buatan betul ya. Akhirnya pun kalau pasrah bisa amali. Akhirnya ya seperti ini. Nah, kalau itu jenggotnya panjang, maka Rasulullah SAW beliau mengambil setelapak air kemudian masukkan ke bawah dagunya dan menyela jenggot. Ini khusus yang bawa Pak Ibu. Ibu kan nanti ibu berjenggot berarti baru yang bawa Pak. Kalau ibu-ibu tadi wajah pokoknya full wajah dari ujung atas. Pokoknya pun botak bisa menggalang botak saja. Wajib. Jadi Pak, namun Pak apa benar? Pak ente udah boleh coba itu malah kamu Pak. Itu sebatas wajah, maksimal yang diusap. Sehingga Pak, ketika mengusap, jangan lupa juga mengusap mata. Jadi masak mata dan kalau jenggot langsung ditarik begini. Nah, kalau punya jenggot 1, 2, 3. Di matanya ikut. Ini biasanya yang subuh nih, males pagi di malam. Kalian yang mau nganterin saya ngantuk baju pun yuk ditangkapin. Nah, itu padahal penting harus Rasulullah SAW itu kalau bangun tidur itu ternyata beliau yang biasa beliau lakukan adalah apa? Ketika bangun tidur baca doa jelas. Baca doa bangun tidur Pak. Alhamdulillah ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Terus lega. Terus apa? Beliau itu mengusap wajah. Yang bersihin apa nih? Dan ternyata itu Rasul begini ketika bangun tidur.
bersihkan mata. Kadang kalau kita bangun tidur jangan marah senang terus yang terbangun baca tuh sejalannya baca bersih mengantuk begitu. Ada Rasulullah ketika bangun tidur baca doa kemudian bersihkan matanya. Biar apa? Biar kemudian benar-benar bisa terbangun dan semangat untuk beribadah. Berwudu tadi, maka maksimal wajah dan mata jangan lupa untuk diusap. Dan jenggot yang panjang juga di sela-sela. Ada yang kena wong Arabno dawa niku Pak, masyaallah. Kula ningali tangane mlebu ngeten sing dawa. Bar iku ngetoke jungkat cilik biasa. Wong jenggotan biasanya betul jungkat cilik. Baru wudu itu sekali betul rambutnya jenggotan ini. Bar iku baru cari rambut yang pernah dijingkati apa? Joge pensi. Ayo ketemu. Kok aman nih, Bos. Rambut asik dijingkati sing niki kok. Ternyata rambut ini yang diperhatikan daripada rambut kita. Setelah membasuh muka, yang keenam adalah membasuh dua tangan sampai siku. Perhatikan. Sela-sela jari itu jangan dilupakan. Ya. Membasuh dari mana dulu? Kanan dulu 3 kali sampai di sela-sela jarinya, kemudian baru kanan kiri. Bukan kanan kiri, kanan kiri, yang kanan dulu 3 kali, baru yang kiri. Karena Rasulullah mengatakan dalam hadis wajadai ila mirfaqaini thalatha, dan membasuh tangannya sampai siku. Dan di hadis yang lain, tsumma ghasala yadahu al-yumna ila mirfaqi thalatha marratin, tsumma al-yusra mithla dzalik. Jadi hadisnya jelas, membasuh kanan dulu 3 kali, tsumma al-yusra, baru yang kiri 3 kali. Dan yang jelas apa? Jangan lupa di sela-sela jari itu jangan lupa untuk dibasuh. Maka ketika membasuh 1, 2, 3. Yang kiri sama 1, 2. Jangan lupa dibuka. 3. Karena yang sering kita lupa adalah biasanya di sela-sela jari ini tidak selalu dicuci. Penting, ngerti Pak? Biasanya kurang maksimal. Rasulullah SAW mengatakan sela-sela jari itu jangan lupa untuk dibasuh. Kenapa mendahulukan yang kanan? Karena Rasulullah SAW mengatakan yuhibbut tayamun fi tafa'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'ni kulli. Rasulullah SAW itu suka mendahulukan anggota badan yang kanan ketika melakukan aktivitas, ketika pakai sendal ataupun ketika bersuci. Nah, ini makanya termasuk salah satu sunnah Rasulullah SAW, ketika pakai sendal kanan dulu, melepas sendal kiri dulu, masuk kamar mandi ini nomor kanan. Nah, keluar kamar mandi, masuk masjid, keluar masjid, pakai baju, lepas baju, pakai celana, semua kanan, pakai sepatu kanan. Karena yuhibbut tayamun. Kalau kita sudah mengamalkan itu, kita sudah mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Dan apa arti sunnah? Bila mengamalkan berpahala, ya. Bila tidak diamalkan tidak apa-apa. Jadi kalau kita pun mau pakai sendal kiri dulu, sebenarnya tidak masalah. Cuma kita mau muspro, ada kesempatan kita untuk ittiba Rasul, kita mencari sunnah Rasulullah, maka kenapa kita tidak mengambil kesempatan ini? Maka ketika kita semakin banyak mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, maka semakin banyak kebaikan yang dicatat untuk
Kalau kita tuh sehari itu bisa puluhan sunnah Rasulullah. Mau tidur doa sunnah, menghadap kanan sunnah, bangun tidur musab wajah sunnah, masuk kamar mandi kaki kiri sunnah, baca doa sunnah, keluar kamar mandi kaki kanan sunnah, baca doa habis wudu sunnah, berkaca baca doa sunnah, mau keluar rumah baca doa sunnah, pakai sendal kanan dulu sunnah. Gitu Pak. Kalau mau kita hitung, masya Allah banyak sunnah Rasulullah SAW dalam satu hari. Bila kita amalkan itu menjadi amal kebaikan untuk. Dan salah satunya tayammum. Rasulullah SAW suka melakukan sesuatu mulai dari tangan. Selanjutnya, setelah mencuci tangan, lanjut mengusap kepala dan telinga 1 kali. Perhatikan. Sampai tengkuk, balikkan lagi, jari telunjuk masuk ke dalam, jempolnya buat selesai. Apa dalilnya? Yang pertama, tsumma masaha bi ra'si, mengusap kepalanya, mengusap. Dan Nabi tidak menyebutkan jumlahnya. Kalau tidak menunjukkan jumlahnya, berarti itu 1 kali. Ditambah lagi dari hadis yang lain, Rasulullah SAW dari hadis Bukhari dan Muslim menjelaskan fi sifatil wudu, bagaimana cara Nabi berwudu ketika mengusap kepala. Bada'a bi muqaddami ra'sihi hatta dhahaba bi ma ila qafahu, tsumma raddahu ma ila al-makan alladhi bada'a minhu. Beliau memulai dengan permulaan kepalanya sehingga menjalankan kedua tangannya sampai tengkuk, tadi seperti yang dicontohkan. Kemudian radda huma ilal makan adalah ibadah dan mengembalikan oleh tempat yang memulai. Jadi kalau kepala mengusap sampai tengkuk mengusap. Karena Nabi tidak menyebutkan jumlah. Kalau tadi tangan, wajah, itu kan ada jumlahnya. Salah marrah. Kalau mengusap kepala, Nabi tidak menyebutkan jumlah. Berarti ini menunjukkan bahwa cukup 1 kali. Terus apa dalilnya memasukkan jari telunjuk dan jempol ini untuk mengusap telinga? Abdullah bin Umar fi sifatil wudu, thumma masaha bi ra'si wa qala isba'aihi as-sababataini fi udhunayhi wa masaha bi dhahrihi ala dhahri udhunayhi. Lalu memasukkan kedua telunjuknya pada kedua telinganya, berarti kan memasukkan itu, dan mengusapkan kedua ibu jarinya pada kedua telinganya yang luar, serta kedua telunjuknya mengusapkan pada kedua telinganya yang luar, serta kedua telunjuk mengusapkan pada kedua telinganya yang sebelah dalam. Sekali, terus mulai dari atas masuk. Yang jempol keluar, selesai. Maka urutannya biasanya akan mudah ketika sudah terbiasa. Ketika kepala 1, kita langsung otomatis ke telinga, masih ke dalam, pada telinga, yang jempol jalan. Selesai. Karena Nabi tidak menyebutkan jumlah, berarti ini cukup dilakukan. Maka ini adalah yang dipilih oleh kita ketika kita ingin membasuh kepala dan telinga. Jadi sekali jalan, bukan kepala dulu baru telinga, kepala dan telinga sekali jalan dan sekali usap saja. 1, selesai. Terbayang ya? Alhamdulillah. Ketika telinga, kepala dan telinga sudah, maka akan masuk ke sesi yang terakhir, yaitu membasuh kedua kaki sampai 2 mata, sampai kemiri, kemiri. Nah, ini kebagi bapak-bapak ibu-ibu yang memang sudah tidak kuat untuk buku semampunya.
Makanya di Arab itu, di Indonesia sebagian sudah diterapkan tempat sujud biasanya ada kursi yang permanen dari beton itu. Karena itu untuk membantu satu orang yang gemuk seperti saya. Kalau yang gede itu bungkuk, gajel, tekan-tekan tangannya, tekan-tekan jempol. Kalau yang duduk itu, atau kalau enggak di tempat duduk itu dikasih pancaan sikil, ya pancaan kaki sehingga apa? Dia bisa meletakkan kakinya kemudian jempolnya atau jari-jarinya itu pas langsung kena air sehingga bisa langsung dicuci. Jadi beberapa masjid sudah menerapkan itu sudah ramah orang tua, ramah orang gemuk, ramah orang yang boyon. Dia itu sangat memudahkan dan membuat nikmat orang yang berwudu. Karena kaki itu harus membungkuk. Berapa kali? 3 kali sampai mata kaki, tidak harus sampai dengkul, tidak harus sampai apa itu? Lutut, cukup sampai mata kaki. Apa dalilnya? Jadi dalilnya. Tsumma ghasala rijlahul yumna ilal ka'bayn khamaratin tsumma yusra ila. Ini penting. Kemudian Rasul mencuci kakinya yang kanan dulu sampai mata kaki 3 kali. Tsumma al-yusra ila, kemudian baru yang kiri. Jadi kanan dulu sampai di sela-sela tadi yang jarinya 3 kali, lalu pindah yang kiri. Wa khallil asabi' ma'italati, dan menyela-nyelai jari kakimu dengan melebihkan pembasuh keduanya, dan merah dengan yang kanan dan semuanya basuh kedua kaki. Ya, maka ini kadang kita mungkin kadang terasa malas cuci kaki, kadang mau dicur, gitu Pak. Paling enak itu. Cur kita keran, beres. Penting cur siji, biasanya nempel kangen itu dorong, kita aja dulu. Nah itu yang lebih boyok kan betul nongkrong. Kalau biasa melatih umat tidak apa-apa. Jadi kalau masih bisa mampu turun saja kan bisa. 3 kali. Nah, ketika 3 kali selesai, maka selesailah gerakan berwudu dan dipungkasi dengan apa? Doa berwudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai situ saja boleh. Kalau mau ditambah Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni minal mutatahhirin, boleh. Nah, di Rasulullah SAW itu menyebutkan dari Umar bin Khattab, Rasulullah SAW berkata, barang siapa berwudu, fa ahsana wudu'ahu tsumma qala, dan dia sangat baik berwudunya, kemudian selesai berwudu dia mengatakan dan mengucapkan berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Apa balasannya? Futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah yadkhuluha min ayyi babin syaa. Fadilah berdoa setelah berwudu. Barang siapa membaca doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, Allah akan bukakan baginya 8 pintu surga dan dia boleh masuk dari pintu mana saja. Keutamaan atau fadilah membaca doa setelah berwudu. Enten sing dari apa? Alhamdulillah. Tapi kadang sering lupa. Ya pun wudu pun basuh kaki, kalau mlaku juga yo benerke baju lah, lali dungo. Benerke sarung, benerke celana malah lupa bener. Maka doa dulu baru benarkan baju atau secara celana atau sarung. Karena jangan sampai kita eman-eman. Karena kita mendapat fadilah, Allah akan bukakan 8 pintu
pintu surga bagi orang yang membaca doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Khusus untuk ibu-ibu ini. Wudu bagi wanita di tempat terbuka. Jika betul-betul tidak ada tempat yang tertutup, maka itu dianggap darurat. Ibu-ibu, karena kan kadang tidak semua masjid membuat tempat wudu khusus. Kayak di pom bensin, kadang tidak sering tidak bisa. Kalau itu terjadi, maka itu jadi darurat dan ibu-ibu dibolehkan membuka, bukan buka jilbab, tapi membuka apa? Lengan bajunya sehingga sampai siku, dan membuka kaos kakinya dan mengangkat sedikit kaki celananya, biar untuk apa? Tidak meninggalkan keutamaan berwudu karena darurat. Jadi bagaimana mengusap wajah rambut bagi ibu-ibu? Hanya di rambut tadi saja ya, khusus ibu-ibu tadi. Saya ulangi ya. Khusus buat ibu-ibu. Khusus ibu-ibu. Airnya dibuang maupun di. Tetap rambutnya terbasuh, walaupun tidak sampai belakang, karena kondisi yang darurat tadi. Telinga juga masih bisa sesuai dengan sunnah. Nah, perhatikan, airnya dibuang, ampun dibetul mak apiu. Kalau sedaya mungkin jilbab. Terbayang ibu, ya, khusus ibu-ibu bawa ampun ngeten, bawa ngeten lah, bisa nggak sah nanti wudunya mak, maksimal. Baik ada rambut ataupun tidak ada rambut, karena yang diusap kepala bukan rambut. Jadi ngapunten pun kelas rambutnya tetap diusap sampai tengkuk, balikkan, kemudian tadi yang mandi bisa aja Pak. Kalau pun ngantuk kan. Mengatakan Bapak Ibu sekalian rahimahullah terkait dengan tata cara berwudu. Semoga apa yang tadi dilihat, kalau ada yang sudah sesuai lanjutkan, kalau ada yang perlu dibenarkan dibenarkan. Kalau salah semua berarti ikuti yang ini. Kalau sudah benar istiqomahlah dengan yang sudah benar. Insya Allah itu pilihan yang sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Mengatur yang dapat saya sampaikan terkait dengan tata cara berwudu. Insya Allah di pertemuan berikutnya akan saya sampaikan tata cara mandi wajib, tata cara tayat, dan 9. Terima kasih, saya kembalikan kepada atau langsung. Boleh? Monggo ada pertanyaan? Tidak ada, mari kita tutup. Kita bukan wudu soalnya tidak sesuatu yang baru, jadi insya Allah sudah tinggal memantapkan dan mulai merubah bahwa wudu bukan hanya formalitas, wudu bukan rutinitas, tapi wudu adalah dalam rangka kita mensucikan diri kita karena kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mencuci tangan, apapun semua anggota wudu kita hayati dan kita nikmati, dan seolah-olah kita sedang membersihkan kesalahan yang ada pada anggota wudu kita.
Makasih Bapak Ibu, sekarang tentang air yang tertentu. Misalkan kita itu membuat ember yang dari cat, kita bolong, terus ambilnya dari kolam. Itu apa? air kan? Ya, Air yang dulu, ya boleh. Air kalau ya. dibaca kan? Air dari kolam, kita ambil pakai ember yang sudah kita bolongi, buat dulu. Insyaallah. Penting aja ya. Akun pasir, akun semen, kepala di. Kalau wudhunya ketika kita mandi mau langsung wudhu, nah, kondisi kita kan masih belum pakai baju, terus berdoanya bagaimana dan apakah wudhu dengan posisi tidak pakai baju itu juga? Nanti terkait ini dengan mandi besar. Ketika mandi besar kan juga kita akan berwudhu. Maksud kita pakai dulu baru lanjutkan mandi besar. Tidak ada hadis yang menjelaskan melarang kita berwudu dalam keadaan telanjang. Jadi tidak apa-apa, tidak salah dan sah ketika berwudu dalam keadaan telanjang ketika kita sedang mandi. Yang jelas yang diwudu yang anggota wudu. Orang yang isi video dan itu malah jadi batal. Yang penting anggota wudu yang kita wudu. Walaupun dalam keadaan tidak berpakaian karena sedang mandi. Lalu bagaimana doanya? Kalau ketika kita mandi besar kan begitu tadi, maka berdoanya ada dua pilihan, boleh keluar atau dibatin saat itu, tidak masalah. Jadi yang jelas memang kita tidak boleh mengucapkan atau menyebut nama Allah fil hammam dalam kamar mandi. Kalau dibatin tidak apa-apa. Karena tidak terucap, karena larangannya adalah mengucapkan menyebut nama Allah. Allahu Akbar, Alhamdulillah. Itu ketika di dalam kamar mandi itu tidak diucapkan, cukup dibaca dalam. Jadi doanya boleh ketika langsung saat itu atau mau ketika keluar juga tidak apa. Lagi Pak, sambut. Sampai walaupun untuk video setengah itu jam 1,5 jam. Atau dua, terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Semoga yang sedikit ini bisa menambah kebaikan kita semua dalam rangka meningkatkan diri kepada Allah SWT. Dan semoga ibadah kita semakin baik dan meningkatkan diri kita kepada Allah kita semakin baik. Dan apa yang kita lakukan semoga menjadi Allah SWT. Aku mau ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita aturkan sangat agung hormat kepada Ustaz Misbatul Munir LC. Mugi kita sedaya dengan akan satu sahabat mandat inti sarinipun saged mantap angger kita ibadah terutama babagan wudu melawang. Dan mugi-mugi Ustaz Misbatul Munir LC pikantuk pahala saking Allah Subhanahu wa taala. Ibu Bapak jamaah pengawasan kafah Masjid Al-Falah Indal itu alhamdulillah sedaya disertakan kalaksana dan monggo kita mengasihi kanthi wawasan hamdalah sesaran. Alhamdulillahirabbil alamin. Saking kula pramila kathah atur kula ingkang boten nujubono saestu kula nyuwun pamunten kula akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk roda para main. Mana wae? Jam 1 loh sini. Ya jam 1 wis turun. Dingin loh.
dingin MP3 ya. Ono sih dingin barang Pak. Cocok. Udah mulai kapan itu? Kalau yang saya baru kali ini. Oh iya, baru pertama. Jangan ya. Enggak sebelum pandemi ya? Sebelum pandemi kan terakhir pas pandemi itu. Mau pertemuan berikutnya sudah nggak boleh libur. Di tahun bulan kan pengajian ya. Sudah mulai pengajian 8 bulan. Aku rondo. Gue ini no malam minggu. Gue dibilangnya aku orang bilangnya orang tak bawa duitnya rondo aku jajan. Salam